Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arga Pratama dengan nomor NIM 0500900875. Saat ini berkuliah di Universitas Terbuka pada Pokjar, Kecamatan Waitenu, Kabupaten Lampung Barat. Pada mata kuliah jaringan komputer, saya akan melakukan praktik pada tugas 2. Baiklah, sebelum melakukan praktik, di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Ada 2 buah laptop yang saya koneksikan dengan menggunakan kabel OTP RJ45 seperti praktik 1 kemarin, yang mana di sini sudah saya masukkan IP 192.168.1.2, yang satunya 192.168.1.1, yang mana ini nanti akan saya gunakan sebagai salah satu pengecekan dari salah satu materi yang akan kita praktikkan kali ini. Nah, di sini saya membuka panduan praktiknya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu CD. Perintah CD yaitu perintah untuk pindah direktori. Sebelum kita melakukan praktek, kita akan membuka CMD, command prompt-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa cari di Windows, ketik CMD, lalu akan keluar dan kita akan run administrator. Kita klik yes. Nah, kita di sini sudah masuk ini CMD command prompt-nya dengan login sebagai administrator. Oke. Perintah CD ini digunakan untuk pindah direktori. Kita akan melakukan praktek. Kita ketik CD, ya, bisa ditambahkan titik 2, yaitu bermaksud untuk mundur satu direktori. Nah, kita sudah ada di direktori Windows saat ini. Bisa kita ulangi lagi, CD spasi titik 2 kali, kita enter, maka kita saat ini berada di direktori, hanya di direktori C. Bisa kita ini masuk kembali ke ini direktori Windows dengan cara mengetikkan CD, ketikkan Windows, lalu enter. Kita saat ini masuk lagi di direktori Windows. Bisa kita masuk lagi ke CD sistem kedua, lalu enter. Saat ini kita kembali lagi di direktori sistem 32. Kemudian perintah CLS sendiri singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar sistem, di layar komputer, dan juga digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya digunakan untuk satu sistem saja dan hanya untuk file teks. Kita ketikkan CLS lalu enter, maka perintah yang sebelumnya sudah terhapus. Kita bisa memasukkan perintah berikutnya. Kemudian ada ini yang ketiga, CLS / tanda tanya.
ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Bisa kita ketikkan CLS spasi slash spasi tanda tanya, enter. Nah, begitu dia akan memberitahu kita bahwa CLS adalah clear the system CLS dan menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Kemudian dir, maksudnya ini directory, kemudian slash tanda tanya, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Bisa ketikkan di sini dir slash tanda tanya, enter. Maka kita akan diberitahukan beberapa directory yang tersedia pada sistem kita. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya if config, berdasarkan perintah tugas di sini if config. Nah, ini dia. Perintah if config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan nama, waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Bisa kita ketikkan di sini if config, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat IP address kita 192.168.1.2 sama seperti yang kita sudah pasang pada Ethernet kita. Di sini sama. Oke, selanjutnya ya tampilannya ya sama. Selanjutnya if config slash all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah if config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Contoh, ini DNS, mungkin di sini ada DNS server. Kita bisa buat di sini, bisa default sebenarnya. Ini saja, langsung kita ketikkan if config spasi slash all, enter. Nah, DNS nya ya, ini if config all, ini detailnya lebih dari sekedar config ya. Seperti ini tampilannya tuh. Kemudian ada iconfig spasi slash tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ifconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis ifconfig. Yang selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, kita ketikkan if config spasi slash tanda tanya, enter. Ini
Ini tempelnya. Kita akan diberitahukan semua bantuan terkait dengan perintah iconfig. Contohnya seperti ini: iconfig show informasi, config all show detail informasi, config renew all adapter, config renew all, ini renew all connection that has is name starting with L. Seperti ini contoh-contohnya. Kemudian config spasi slash release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke, bisa kita ketikkan config spasi slash release. Bentar. Kalau di sini kita masuk ini berfungsi apabila kita menggunakan DHCP server ya. Jadi di sini untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Digunakan ketika kita menggunakan DHCP server. Oke, selanjutnya sebentar, config release nggak salah penulisan. Config release. Oke, aman. Karena kita tidak menggunakan DHCP server, di sini tidak keluar. Selanjutnya config renew. Mana ini nih, config spasi slash renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP. Bisa kita contohkan pengetikan, namun di sini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP ya. Namun kita melakukan pengetikan config spasi slash renew. Bentar. Jelas di sini tidak terlalu berfungsi karena memang hanya berlaku pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP, sedangkan tempat kita tidak konfigurasi DHCP. Kemudian config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi.
Coba di sini kita tes. Tambahkan koneksi internet. Masih aman, masih jalan. Oke, kita ketikkan. Coba clear dulu, udah banyak. Clear dulu. If config spasi slash display DNS. Ini dia. Di sini seperti ini tampilannya. Ya, tampilnya seperti ini untuk kita lakukan pengecekan dari ifconfig, melakukan perintah ifconfig spasi slash display DNS. Kemudian yang selanjutnya ifconfig spasi slash flush DNS. Data ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi cache atau penyimpanan yang pernah kita pakai pada ini DNS, perintah ini digunakan untuk mengosongkannya. Oke, bisa kita ketikkan ifconfig spasi slash flush DNS. Bentar. Nah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa Windows IP configuration ini telah sukses flush DNS resource cache. Artinya kita telah mengosongkan atau mereset daripada cache-nya di DNS. Kemudian selanjutnya ifconfig spasi slash register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi kita mendaftarkan ulang komputer kita pada DNS server yang terdekat. Oke, kita ketikkan ifconfig spasi slash register DNS. Oke, pencet sini. OBS nya masih jalan, aman. ifconfig spasi slash register DNS. Kita akan meregistrasi atau mendaftarkan kembali komputer kita pada DNS server terdekat. Oke, kita enter. Register DNS. Sabar dalam proses. Oke, jadi tab tulisannya registration of DNS resource record for all adapter of the Windows computer. Any error will dia sedang error. Report unit. Coba untuk 5 menit kemudian. Coba ulang.
ini error. Apabila ada error, di report in the viewer in 15 menit kemudian akan ini. Jadi ini dalam proses ya, artinya akan menginstal dalam proses, dia akan meregister ulang. Oke, selanjutnya ping yang mana perintah ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, ping spasi slash tanda tanya. Oke, di sini opsinya, beberapa opsinya ada ping spasi ini min t, ping the specific host until stopped, terus continue tipe control break, terus stop tipe control C. Ini beberapa opsinya apabila akan menggunakan ping. Oke, kemudian berdasarkan ini tadi kemarin ya, IP yang kita sudah masukkan sini, sepertinya masih di sini yang 192.168.1.2 ya. Nah, di komputer ini atau laptop sebelah 192.1.168.1.1. Bila koneksi kita masih lancar menggunakan kabel kemarin, kabel UTP RJ45, maka kita bisa melakukan ping pada IP ini komputer sebelah 192.168.1.1. Kita akan mengecek apakah komputer kita masih terkoneksi pada laptop satunya yang sudah diberikan IP 192.168.1.1. Enter. Maka akan ada pemberitahuan bahwa replay, yang artinya laptop kita yang ini masih terkoneksi atau tersambung dengan laptop satunya yang menggunakan IP 192.168.1.1. Oke, ini untuk pengetesan seperti pada tugas sebelumnya. Oke, lanjut. Ini clear dulu, sudah banyak. Ke perintah selanjutnya, net star. Oke, di sini ini masih bahas ping. Net star, mana materinya kemarin? Oh ya, dari sini sudah kelewat. Ini dia perintah net star. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya net star sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan
menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstar menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Contoh, kita klik Ctrl, Shift, dan Escape secara bersamaan. Beginilah tampilan daripada Text Manager, yaitu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan daripada Windows ataupun aplikasi-aplikasi yang sedang kita jalankan. Kemudian apabila kita mengetikkan perintah Netstar, maka akan muncul informasi mengenai IP ataupun port yang sedang kita gunakan. Seperti ini, sedang loading ya. Active connection artinya koneksi yang sedang aktif. Oke, di sini dia sedang mengelis daripada koneksi yang ada pada komputer kita. Sambil menunggu proses, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tracker. Sini tracker. Di sini masih loading. Record. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini digunakan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP EXO request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi seperti mendapatkan nama ISP, kemudian melihat semua router atau jalur yang telah dilalui, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan. Jadi ini untuk memberikan informasi rute yang dilewati oleh paket tujuan. Di sini sebagai contohnya melakukan tracker pada halaman www.microsoft.com. Dengan cara mengetikkan tracker www.microsoft.com pada CMD, maka hasilnya pada gambar berikut atau seperti tampilan berikut. Setelah proses loading selesai, kita akan mengetikkan perintah seperti pada contoh, yang mana
Dengan melakukan tracket ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Oke. Mungkin karena kita emang sedang terkoneksi dengan internet ya, jadi TCP IP bahkan WhatsApp di sini masuk. Bisa kita matikan dulu sepertinya. Oke, ini sepertinya banyak ya, karena memang sebelumnya connect dengan internet, dengan terpaksa kita close terlebih dahulu. Kita cari kembali cmd run administrator agar login sebagai admin, kemudian kita tes ini, kita konekkan kembali. Oke, tracker www.microsoft.com. Bentar, seperti ini tampilannya. Tracking route to ini maksimumnya, tampilannya kita akan tahu secara detail bahwasanya jalur yang sedang terkoneksi kita ya, masih loading juga, on proses. On proses. Request step yang kedua gagal. Terjadi jalur yang kita lalui. Masih 7. Request timeout. Itu jalur yang koneksi gagal. OBS masih jalan 34 menit. Si loading.
komplit, tapi laptop satunya mau mati. Cas dulu. Oke, selesai ya, terakatnya komplit, tampilannya sama kurang lebih. Kita mengetahui dengan menggunakan tracker maka dia akan menganalisis daripada salah satu kekuatan jaringan. Kemudian ping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. Ping, kalau kita ketikkan langsung, kita perhatikan salah satunya ping, mana itu ping min n, antara is not request. Pathah, oh, mana sih sebenarnya tulisannya? Ping n. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun host dari setiap router. Kemudian melakukan pengecekan ya. Lalu yang kedua, cukup arah ini atas bawah, riwayat sebelumnya akan keluar. Ping min h. Ini perintah ini digunakan untuk menemukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan ping adalah 30 hop. Oh, di sini nggak ada supply-nya. Kemudian kita akan menganalisa nama domain dengan NSLookup. NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini mendiagnosis dari Google ya. Kita clear terlebih dahulu. NSLookup google.com, enter. Bisa kita ketahui bahwa nama dari google.com mempunyai address sebagai berikut. Seperti ini tampilannya. Address utamanya ya 10.30.229.50. Coba kita tes. Wah, ngelek. Sepuluh titik 30 titik 29 titik 10. Ya,
koneksi internetnya. Koneksi kita ini lumayan buruk. Google. Google-nya kalau kita ngerti gimana hasilnya. Jadi kan kita terkoneksi. Oke, yang selanjutnya NetSH. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, winch, firewall, dan banyak hal lainnya. Untuk mengubah IP address Anda saat ini, ketika NetSH interface IP set address name. NetSH interface IP set address name NetSH interface IP set address name local area connection static 192 titik. Titik kedua ini sama mungkin titik mana ganti ke 192.168.1.5 contohnya. Uncover. Mau di sini apa? Udah enggak connect lagi. Error
Android tapi mau kita tambahkan aja dulu net esa ini kalau menggunakan interface IP delete contoh Inggris ini apabila kita dalam sebuah jaringan yang sudah diatur yang telah menggunakan nama koneksi seperti jaringan yang menggunakan wide area network ataupun jaringan yang bukan LAN, local area network. Yang kita gunakan yaitu LAN, antara koneksi laptop satu ke laptop lain bisa dinamakan LAN, local area network. Apabila koneksi kita baru koneksi satu laptop, belum menggunakan beberapa laptop yang tergabung dalam satu hub. Jadi untuk sementara menggunakan perintah ini kurang lebihnya yaitu untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kebetulan koneksi kita tidak terlalu berjalan menggunakan ini koneksi yang lain, jadi kurang lebih penggunaannya, pengetikannya seperti ini. Kemudian lanjut
perintah root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaannya. Seperti ini. Root print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kan root print sama ya tampilannya. Kemudian perintah yang terakhir adalah net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Oke, kita gunakan perintahnya net view. Komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik Anda menunjukkan dapat digunakan saat meletakkan drive. Net time diperintahkan ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Perintah net user menampilkan ya. Desktop satunya ini kita cek perintah net time desktop satunya itu slash ini desktop min issue desktop min issue F8 H0 enter ya. Ini berdasarkan saya cek di network kemarin ya. Nama desktop yang ini sudah di sistem. Ini nama komputer yang ini
yang satunya kok tidak tampil di sini. Network sharing center yang ini entah kita refresh. Oh, di sini tidak tampil. Kalau tahu ya, ini yang kurang aktif. Jadi nama komputer sebelah tadi yaitu desktop issue F8H0. Kita menggunakan perintah yang ini tadi untuk mengatur waktu. Net time, terus ketikkan nama komputer sebelah, maka akan komplit, waktunya akan kita sinkronkan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu praktik kita kali ini. Selebihnya saya kurang mohon maaf kepada Tuhan, mohon ampun apabila ada kesalahan, kekeliruan ataupun yang kurang tepat. Saya pribadi memohon maaf kepada pihak UT dan dosen. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.